wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Kelompok 4 beranggotakan saya Kesha Irina Saputro, NIM 190810101099. Nama saya Imarul Fauzia, NIM 190810101121. Saya Indri Widianingrum, NIM 190810101107. Perkenalkan, nama saya Irfan Indriansyah, NIM 190810101156. Saya Luluk Nurulfida dengan NIM 190810101153. Perkenalkan, nama saya Widayanti, saya NIM 190810101027, saya dari kelompok 4. Kini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Penjelasan ini ada di dalam UU nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 sampai 4 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketiga adalah pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang keempat, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengelompokan tenaga kerja. Pengelompokan tenaga kerja dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Contohnya seperti dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh kemampuannya melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan, keterampilan, kursus, dan lain sebagainya. Contoh adalah tukang las. 3. Ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Contoh sederhananya adalah pembantu rumah tangga. Dan yang keempat ada bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah orang yang belum masuk usia kerja atau seseorang yang sudah memasuki usia kerja tapi tidak bekerja karena alasan tertentu. Contohnya adalah seorang anak yang berusia kurang dari 15 tahun. Selanjutnya adalah pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan diamanatkan dalam Konstitusi Dasar kita UUD 1945 yang pada penyelenggaraannya didasarkan atas dasar keterpaduan melalui koordinasi fungsional sektoral pusat dan daerah. UU nomor 13 tahun 2003 pasal 2 sampai 4 berisi penjelasan pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama, memberikan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya adalah perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja bertujuan untuk melakukan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan lainnya secara berkesinambungan. Terdapat pada UU nomor 13 tahun 2003 pasal 7 dan 8
Tentang perencanaan tenaga kerja, berikut unsur-unsur perencanaan tenaga kerja. Yang pertama adalah penduduk dan tenaga kerja, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, yang keempat produktivitas tenaga kerja, yang kelima hubungan industrial, yang keenam kondisi lingkungan, ketujuh pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, dan yang kedelapan adalah jaminan sosial tenaga kerja. Jenis perencanaan tenaga kerja. Ada dua jenis perencanaan tenaga kerja, yaitu perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Perencanaan tenaga kerja makro adalah perencanaan ketenaga kerjaan yang sistematis dengan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja mikro adalah perencanaan tenaga kerja mikro yang memiliki ruang lingkup lebih kecil, hanya sebatas lingkup instansi, baik itu pemerintah ataupun perusahaan swasta. Perencanaan pekerja mikro adalah perencanaan ketenaga kerjaan yang sistematis dalam suatu instansi pemerintah ataupun swasta untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dalam instansi terkait. Hubungan tenaga kerja merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan sebaliknya pengusaha juga menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Hubungan tenaga kerja juga dapat menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan manajemen perusahaan atau mengkoordinasi prosedur komplain untuk menangani keluhan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja pada dasarnya meliputi yang pertama pembuatan perjanjian kerja, yakni merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja. Yang kedua, kewajiban pekerja, yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kewajiban pengusaha, yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah. Yang keempat, berakhirnya hubungan kerja. Yang kelima, cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hubungan tenaga kerja juga dapat menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan manajemen perusahaan atau mengkoordinasi prosedur komplain untuk menangani keluhan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja pada dasarnya meliputi yang pertama pembuatan perjanjian kerja, yakni merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja. Yang kedua, kewajiban pekerja, yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kewajiban pengusaha, yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah. Yang keempat, berakhirnya hubungan kerja. Yang kelima, cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tugas hubungan tenaga kerja yaitu yang pertama menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan manajemen perusahaan, yang kedua menegosiasikan perjanjian penawaran yang telah disepakati bersama, yang ketiga mengkoordinasi prosedur komplain untuk menangani keluhan yang terkait dengan ketenaga kerjaan, yang keempat memeriksa apakah perusahaan atau tenaga kerja menaati perjanjian tenaga kerja, yang kelima menulis surat atau dokumen yang berkaitan dengan tenaga kerja, yang kelima menulis surat atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bekerja. Yang kelima, menulis surat atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan hubungan tenaga kerja seperti surat untuk mengubah kontrak kerja, surat perselisihan, surat perdamaian, atau surat untuk mendapatkan kejelasan kontrak. Yang terakhir, menyelidiki dan mengevaluasi keluhan serikat pekerja. Unsur-unsur hubungan kerja yaitu yang unsur pertama unsur pekerja. Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan atau disebut dengan objek perjanjian. Dengan disepakatinya pekerjaan oleh kedua belah pihak, maka pekerja telah terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan.
Dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1603A yang menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-1 atau buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima pihak. Dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1603A menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-1 atau buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Unsur yang kedua yaitu unsur upah. Upah berperan penting dalam hubungan kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja dalam bekerja adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika unsur upah tidak ada, maka tidak tercipta sebuah hubungan kerja. Umumnya pembayaran upah diberikan dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang. Dijelaskan dalam UU nomor 13 tahun 2003 ayat 30 yang menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu unsur perintah. Unsur perintah dalam sebuah hubungan kerja artinya pihak pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan. Unsur perintah dapat dimaknai luas seperti target kerja, instruksi, dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1603B yang menyatakan bahwa buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksud untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau reklemen, atau jika ini tidak ada dalam batas-batas kebiasaan. Serikat kerja. Secara umum, serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang berunding bagi para karyawan menyangkut upah, jam kerja, dan syarat serta kondisi lainnya. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Teori Gebiet-Schlier dari Jelegeman lingkup berlakunya hukum. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mencakup ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Maka ada baiknya mengumpulkan teori Gebiet-Schlier dari Jelegeman tentang lingkup berlakunya hukum. Menurut teori Gebiet-Schlier dari Jelegeman, lingkup berlakunya hukum adalah suatu keadaan atau bidang di mana kaidah itu berlaku. Ada 4 lingkup laku hukum. Yang pertama, lingkup laku pribadi. Kedua, lingkup waktu menurut waktu. Yang ketiga, lingkup laku wilayah. Yang keempat, lingkup laku menurut hal. Tujuan teori hukum ketenagakerjaan. Menurut Imam Supomo, tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang perburuhan, dan pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Sedangkan menurut Shen Jun Ha Manulang, tujuan hukum perburuhan adalah meliputi 2 sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 4 menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan A. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. B. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan D. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Teori hakikat hukum ketenagakerjaan. Menurut Imam Supomo, hakikat hukum perburuhan ada 2, yaitu hakikat secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, buruh atau pekerja memang bebas. Hal ini sesuai dengan prinsip negara kita bahwa perbudakan dan perdagangan budak, serta segala perbuatan yang bertujuan kepada itu dilarang. Secara sosiologis, buruh adalah tidak bebas. Teori sifat hukum ketenagakerjaan.
dalam hubungan buruh atau pekerja, dan pengusaha berlaku hukum otonom dan heteronom. Dan inilah yang melahirkan hukum perburuhan bersifat hukum privat dan hukum publik. Bersifat hukum privat artinya hukum perburuhan mengatur hubungan antara buruh dengan pengusaha di mana masing-masing pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi dari hubungan kerja di antara mereka. Bersifat hukum publik menunjuk pada adanya peraturan hukum yang bersifat memaksa yang harus ditaati oleh pengusaha dan buruh apabila mereka melakukan hubungan perburuhan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Abdul Qasim, masa sebelum bekerja pre-employment, masa selama bekerja dari employment, dan masa setelah bekerja post-employment. Sedangkan menurut Lalu Husni bahwa substansi kajian hukum ketenagakerjaan meliputi hubungan hukum sebelum hubungan kerja pre-employment, dalam hubungan kerja dari employment, dan setelah hubungan kerja post-employment. Maka konsep ketenagakerjaan ini yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada, apakah mencakup tiga bidang tersebut. Tata cara prosedur pemutusan hubungan kerja PHK sebagai berikut. Hak-hak buruh atau pekerja yang di PHK dan besarnya kompensasi PHK. Buruh atau pekerja yang terkena PHK berhak atas uang pesangon pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak pasal 156 ayat 4. Komponen upah untuk dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak adalah upah pokok ditambah segala macam tunjangan yang bersifat tetap pasal 157. Sumber hukum ketenagakerjaan. Yang pertama ada perundang-undangan. Dalam perundang-undangan ini ada beberapa UU dan peraturan presiden yang ditetapkan. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning the Abolition of Forced Labor atau Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation atau Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 pengesahan tentang ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age of Admission to Employment atau Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Form of Child Labor atau Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan yang terakhir ada sumber hukum menurut Pancasila. Pancasila ditempatkan secara sempurna sebagai sumber hukum yang tertinggi, sebab di dalam Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai dan prinsip keadilan yang merupakan dasar dari lahirnya hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya hukum ketenagakerjaan, maka pihak yang terdapat
dan terlibat di dalamnya dapat mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam bentuk baik perjanjian atau peraturan, sekaligus menghindari pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan agar terhindar dari pelanggaran norma sosial. Oke, jadi setelah membahas tentang sumber hukum ketenagakerjaan, kali ini kita akan membahas tentang perjanjian kerja. Jadi, misalnya kita sudah diterima di suatu perusahaan atau masuk ke dalam sebuah perusahaan, sebelum memulai suatu pekerjaan, kita pastinya akan mendapat perjanjian kerja atau yang sering kita dengar sebagai kontrak kerja. Terus apa sih si perjanjian kerja ini? Jadi pengertian perjanjian kerja atau kontrak kerja ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih tepatnya ada di pasal 1 ayat 14 yang berbunyi, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Jadi di dalam perjanjian kerja ini, para pekerja atau buruh, pengusaha, serta pengusaha atau pemberi kerjanya itu akan tahu tentang syarat-syarat kerjanya, terus hak yang akan didapatnya, serta kewajiban apa yang harus ia jalankan selama berada di perusahaan itu. Nah, namanya perjanjian pasti artinya itu adalah kesepakatan antara dua pihak. Yang selanjutnya adalah pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tentu. Maksudnya itu apa sih? Jadi maksudnya itu perjanjian kerja itu cuma dapat dilakukan dalam 2 tahun. Kemudian dapat diperpanjang kembali 1 tahun dan juga dapat diperpanjang untuk 1 kali dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi kontrak maksimumnya itu harus 5 tahun. Nah, misalnya perusahaan ini menerapkan kontrak itu berkali-kali selama periode tersebut, menurut hukum, pekerja kontrak itu akan dinyatakan sebagai pekerja tetap. Si pasal 59 ini mengalami perubahan di Omnibus Law atau lebih tepatnya di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, di mana sempat ada hoax yang beredar bahwa pekerja tetap itu akan dihapuskan. Tapi ternyata ini semua tuh dibantah di pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 demi hukum menjadi perjanjian waktu tidak tertentu. Artinya masih tetap ada pekerja tetap. Jadi pekerja tetap itu tidak dihapuskan. Yang selanjutnya adalah jenis kontrak kerja menurut bentuknya. Jadi menurut bentuknya kontrak kerja itu dibagi menjadi 2, yaitu yang berbentuk lisan dan juga berbentuk tulisan. Yang berbentuk lisan ini artinya kontrak kerja itu tidak tertulis. Tapi walaupun tidak tertulis, kontrak kerja ini tuh tetap mengikat si pekerja dengan si pemberi kerja atau pengusaha ini untuk melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. Nah, kelemahannya itu adalah tidak ada bukti yang valid ketika terjadi suatu permasalahan. Misalnya ada ketidakadaan pemenuhan hak atau tidak ada pemenuhan kewajiban yang dijalankan, sehingga ketika permasalahan itu terjadi itu tidak ada bukti yang valid untuk membuktikannya. Sementara kalau kontrak kerja berbentuk tulisan artinya sudah ada bentuk valid, ada bukti valid yang dapat digunakan ketika terjadi perselisihan tersebut. Nah, di perjanjian kerja yang berbentuk tulisan ini haruslah berangkap 2. Hal ini tuh diatur di pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi
perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja atau buruh dan pengusaha masing-masing mendapat satu perjanjian kerja. Artinya tiap pekerja dan juga pengusaha itu masing-masing memiliki surat perjanjian kerja tersebut. Kemudian jenis kontrak kerja itu juga dibagi menurut waktu berakhirnya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu ini itu pekerjanya disebut sebagai karyawan kontrak, di mana perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang melakukan hubungan kerja tadi itu dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Biasanya itu maksimal itu 5 tahun seperti yang sudah dijelaskan tadi di pasal 59 tadi. Jadi PKWT itu kan harus memenuhi syarat. Syarat-syaratnya itu salah satunya itu yang pertama adalah didasarkan atas jangka waktu paling lama 3 tahun atau selesainya satu pekerjaan tertentu. Yang kedua dibuat secara tertulis dalam 3 rangkap. Kalau ini berdasarkan Permenaker nomor per 02/Men/1993. Lalu yang ketiga syaratnya adalah dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam bahasa Indonesia yang sebagai utama. Jadi bahasa Indonesia itu yang diutamakan di perjanjian kerja ini karena kita kan berdomisilinya di Indonesia. Ini diatur juga di pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi kemudian isinya diubah di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah tidak ada masa percobaan. Artinya bila diisyaratkan maka perjanjian kerja batal demi hukum. Ini tercantum di pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang isinya juga dirubah sedikit di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Yang selanjutnya ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Ket-100-Men-6-2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Pengertian perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Artinya, pekerjanya ini itu sering disebut sebagai karyawan tetap. Di PKWTT ini dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka perusahaan itu wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan dengan mensyaratkan adanya masa percobaan paling lama 3 bulan. Bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, maka menurut hukum si pekerja itu telah ditetapkan sebagai pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi selama masa percobaan, perusahaan wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Syarat kontrak kerja dianggap sah. Jadi menurut pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, suatu perjanjian kerja itu dianggap sah apabila yang pertama, kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang pasti ya, namanya perjanjian pasti harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Biasanya adalah seseorang yang berusia minimal 17 atau 18 tahun. Artinya dia punya sah di mata hukum jika ia dianggap lebih bisa bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, ada pekerjaan yang diperjanjikan. Lalu yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pekerjaannya itu harus sesuai dengan undang-undang, nggak boleh yang kriminal ataupun menentang undang-undang. Selanjutnya adalah isi perjanjian kerja.
Jadi apa sih si perjanjian kerja itu? Nah, ini tuh disebutkan di pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi perjanjian kerja itu harus yang dibuat secara tertulis itu harus sekurang-kurangnya itu harus memuat yang pertama, nama, alamat perusahaan, dan jenis usahanya itu apa. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Yang kelima, besar upah dan cara pembayarannya, agar pekerja tahu ia mendapat upah berapa dari setiap pekerjaannya dan apakah layak juga, lalu bagaimana cara pembayarannya. Lalu yang keenam, ada syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Ini penting banget sih karena tiap pekerja itu kan harus tahu hak apa yang akan didapat, lalu apa kewajiban yang ia harus lakukan. Begitupun juga si pengusaha ini juga harus tahu hak-hak apa yang akan dia dapat dan kewajiban yang ia harus kerjakan bersama dengan si pekerja atau buruh itu. Lalu yang ketujuh, ada mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Lalu yang ke-8, ada tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Lalu yang ke-9 adalah tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Artinya adanya kesepakatan, sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Beberapa bulan ini kita tuh mendengar istilah tentang Omnibus Law yang membuat kemarin ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga para buruh. Bulan November kemarin Presiden Jokowi telah menandatangani atau mensahkan RUU ini yang salah satu isinya berisi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini itu merupakan revisi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, merujuk pada perjanjian kerja, beberapa pasal terkait di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tuh diubah atau dihapuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang sering kita sebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Beberapa pasal yang diubah yaitu antara lain ada pasal 56, 57, 58, 59 dan 61. Adapun pasal yang dihapus seperti pasal 64 dan juga pasal 65. Pada pasal 1 ayat ke-1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar. Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah. Pembayaran upah wajib menggunakan mata uang rupiah negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan pasal yang ke-21. Upah yang sama besarnya harus dibayarkan kepada pekerja dengan pekerjaan yang sama nilainya. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang sama nilainya adalah pekerjaan yang bobotnya sama diukur dari kompetensi, risiko kerja, dan tanggung jawab dalam satu perusahaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan pasal yang ke-11. Terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, upah tanpa tunjangan. Kedua, upah pokok dan tunjangan tetap. Yang ketiga, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak terkait dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya
serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport dan tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran. Komponen upah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan upah pokok dan tunjangan tetap. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pasalnya yang ketiga, dan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasalnya yang ke-88, kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, struktur dan skala upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan yang terakhir, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Penetapan upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar upah tidak dibayar lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga agar upah tidak merosot sampai pada tingkat yang membahayakan gizi pekerja. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, dan untuk upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dapat dirundingkan antara pekerja dan perusahaan yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 88E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan pada Pasal 88C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dengan syarat tertentu, yaitu upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten yang bersangkutan, dan upah minimum harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Upah minimum bertujuan untuk mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjamin kepastian upah, dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan upah tertinggi. Pada Pasal 90B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatakan pertama, ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menunjukkan tentang formula perhitungan upah minimum seperti yang tertera pada slide. Dengan keterangan UMN merupakan upah minimum yang akan ditetapkan, UMT merupakan upah minimum tahun berjalan, inflasi yang digunakan merupakan inflasi periode tahun yang lalu sampai dengan periode tahun berjalan, delta PDBT merupakan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal 3 dan 4 tahun sebelumnya dan periode kuartal 1 dan 2 tahun berjalan. Formula perhitungan upah minimum adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.
Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi akan memastikan daya beli dari upah minimum tidak akan berkurang. Pengusaha yang terlambat atau tidak membayar upah akan dikenai denda dengan ketentuan seperti yang tertera pada pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pertama, dihitung mulai dari tanggal seharusnya upah dibayar. Hari ke-4 sampai hari ke-8, perusahaan akan dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan. Kedua, jika dalam 8 hari masih belum dibayarkan, maka denda akan menjadi 6%, dengan ketentuan dalam 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah upah sebenarnya. Yang ketiga, jika dalam sebulan masih belum dibayarkan, maka denda yang sudah ada akan ditambah dengan bunga sebesar bunga yang berlaku pada bank pemerintah. Pengenaan denda di atas tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja. Jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja. Hal ini diatur dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Seorang pekerja dapat jatuh pailit yang disebabkan tidak terbayarnya hutang kepada pihak lain. Untuk menjamin kehidupan pekerja yang keseluruhan harta bendanya disita, oleh karena itu dalam pasal 38 dan 39, upah dan pembayaran lainnya yang menjadi hak pekerja tidak termasuk dalam kepailitan. Jika upah disita berdasarkan perintah pengadilan, maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% dari jumlah upah pekerja. Pemotongan upah oleh pengusaha hanya boleh dilakukan untuk 1. Denda atau ganti rugi atau uang muka upah yang harus berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama. Kedua, pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja, atau sewa rumah, atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja, yang harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis. Sanksi administratif dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pengusaha akan terkena sanksi administratif jika 1. Tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan. Tunjangan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Hal ini diatur dalam pasal yang ke-7. Kedua, tidak membagikan uang servis. Wajib dibagikan kepada pekerja setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diatur pada pasalnya yang ke-10. Ketiga, tidak menyusun struktur dan skala upah dan tidak memberitahukan kepada seluruh pekerja. Pasal yang ke-14. Yang keempat, terlambat membayar upah. Pembayaran upah paling cepat 1 kali seminggu atau paling lambat 1 kali sebulan. Hal ini diatur pada pasalnya yang ke-19. Yang kelima, tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda yang diatur pada pasalnya yang ke-53. Yang keenam, melakukan pemotongan upah lebih dari 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja. Hal ini diatur pada pasalnya yang ke-58. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Pada pasal yang ke-190 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ayatnya yang pertama, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal ke-6, pasal 14 ayat 1, pasal 15, pasal 25, pasal 37 ayat 2, pasal 38 ayat 2, pasal 42 ayat 1, pasal 47 ayat 1, pasal 61A, pasal 66 ayat 4, pasal 87, pasal 92, pasal 106, pasal 126 ayat 3, atau pasal 160 ayat 1, atau ayat 2,
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kedua, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja terdapat pada bagian pasal ke-99 di mana setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pada pasal yang ke-100 di mana pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Pada pasalnya yang ke-101 di mana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, perusahaan membentuk koperasi pekerja dan usaha produktif di perusahaan, dan tentang pengaturan waktu kerja seperti lembur, cuti, dan waktu istirahat terdapat pada pasal yang ke-77 hingga ke-85. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal yang ke-18 menyebutkan tentang jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Pasal yang ke-161 dalam hal pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk satu orang tanggungan 25% dari upah, untuk 2 orang tanggungan 35% dari upah, untuk 3 orang tanggungan 45% dari upah, dan untuk 4 orang tanggungan atau lebih 50% dari upah. Kedua, bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lama selama 6 bulan terhitung sejak hari pertama pekerja atau buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. Yang ketiga, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh yang setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Pada pasal yang ke-77 1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Yang kedua, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam untuk 1 hari dan 40 jam untuk 1 minggu, di mana 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pasal ke-78 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melewati waktu kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat adanya persetujuan pekerja yang bersangkutan. Kemudian waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Yang kedua, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur. Pada pasal yang ke-79 ayat pertama, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Ayat yang kedua, waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberikan kepada pekerja paling sedikit meliputi istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Istirahat mingguan, yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Ayat yang ketiga, cuti sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, wajib diberikan kepada pekerja, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Untuk slide pertama ini saya akan membahas tentang terkait beberapa pasal yang ada kaitannya tentang perlindungan kerja. Di sini pasal yang saya sebutkan ada pasal 5, pasal 6, pasal 31 dan juga pasal 32. Untuk pasal 5 dan 6 sendiri itu secara garis besar berisi tentang larangan diskriminasi yang dilakukan terhadap tenaga. Pasal 31 sendiri itu berisi tentang hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, pindah, dan juga memperoleh pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sedangkan untuk pasal 32 itu berisi tentang asas dalam penempatan tenaga kerja dan juga arahan dalam penempatan tenaga kerja.
Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari keempat pasal tersebut adalah merupakan berisi tentang larangan terhadap diskriminasi terhadap tenaga kerja dan juga pemberian hak dan juga kesempatan bagi tenaga kerja dalam menentukan pekerjaan mereka. Di dalam slide ini menjelaskan terkait tentang macam-macam dari perlindungan pekerja. Untuk perlindungan pekerja ini sendiri sudah diatur di dalam 5 paragraf. Untuk paragraf yang pertama di sini mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja cacat, paragraf kedua tentang perlindungan pekerja anak, paragraf 3 tentang pekerja perempuan, paragraf 4 terkait dengan waktu kerja, dan untuk paragraf 5 sendiri terkait dengan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Jadi terkait dengan isi pasal yang saya jelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja ini, saya menggunakan referensi dari undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pembahasan perlindungan pekerja ini. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja baru itu hanya ada perubahan dalam pasal 77 saja. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait dengan paragraf 1, yaitu tentang perlindungan terhadap pekerja cacat. Yaitu di dalam pasal 67, di sini membahas terkait tentang perlindungan terhadap pekerja cacat, yaitu dengan cara mereka harus mempekerjakannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan mereka. Untuk slide berikutnya, di sini saya akan membahas terkait dengan perlindungan terhadap pekerja anak, yaitu yang terdapat dalam paragraf kedua. Di dalam pasal 68 sendiri sudah ditegaskan bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Namun untuk pasal-pasal selanjutnya di situ mereka boleh mempekerjakan anak, tetapi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam pasal-pasal yang lain. Dalam pasal yang lain dijelaskan bahwa mereka dapat bekerja jika dalam segi usia atau segi umur mereka sudah mencukupi dan juga tidak mengganggu dalam perkembangan mereka baik secara fisik, mental maupun sosial, dan juga mereka melakukan pekerjaan yang ringan. Selain itu mereka juga diperbolehkan bekerja jika memang itu merupakan usaha dari keluarga mereka secara turun-menurun. Seorang anak dapat bekerja pada tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum, pendidikan, atau pelatihan, dan juga mereka dapat bekerja dalam proses pengembangan bakat dan juga minat mereka. Dan di dalam pasal 74 sendiri dijelaskan bahwa seorang anak itu tidak boleh bekerja secara buruk, seperti misalnya dalam hal perbudakan. Pasal 75 berisi tentang pemerintah yang seharusnya atau wajib dalam penanggulangan dalam kasus kejadian tersebut. Untuk slide ini saya akan membahas terkait dengan paragraf 3, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, yaitu di dalam pasal 76 yang terdiri dari 5 ayat berisikan terkait dengan peraturan lembur, shift malam, dan jam kerja. Selain itu, di dalam pasal ini juga dijelaskan terkait dengan berapa lama waktu jam lembur yang harus dilakukan atau diberikan, dan juga pemberian upah tambahan terkait dengan jam lembur itu sendiri. Di sini juga dijelaskan terkait dengan larangan bagi perempuan yang di bawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil untuk melakukan kerja lembur, dan juga terdapat pasal yang menyebutkan terkait dengan pemberian gizi yang baik dan mencukupi, dan juga penyediaan transportasi bagi mereka yang melakukan lembur kerja. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pembahasan dalam paragraf 4, yaitu tentang waktu kerja. Pada dasarnya, di dalam bab 4 ini adalah mengatur tentang waktu cuti dan juga waktu istirahat yang diberikan oleh pengusaha berdasarkan hasil perjanjian dari kedua belah pihak. Untuk pembagian waktu kerja sendiri di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada 7 jam dalam 1 hari dan juga 40 jam dalam 1 minggu dalam 6 hari kerja. Dan untuk yang kedua yaitu 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu dalam masa 5 hari kerja. Di dalam pasal 85 sendiri dijelaskan bahwa di dalam hari cuti tersebut pengusaha boleh mempekerjakan pekerja, tetapi dengan syarat harus dengan pemberian upah dan juga dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja sendiri seperti yang sudah diatur dalam pasal 86 dan juga pasal 87 secara garis besar, isinya adalah terkait dengan hak yang didapatkan pekerja terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkan terkait tentang keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Untuk poin berikutnya, di sini saya akan membahas terkait tentang perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, yaitu untuk kasus ini sendiri sudah dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000, yaitu terkait dengan penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Undang-Undang Nomor 39 ini di dalam pasal 1 sudah disebutkan bahwa pengertian dari TKI merupakan warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat yang dapat bekerja di luar negeri. Untuk perlindungan bagi TKI sendiri ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pra-penempatan, yang kedua masa penempatan, yang ketiga purna penempatan, dan yang keempat merupakan tata cara perlindungan bagi calon TKI. Untuk slide selanjutnya, di sini ada Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2006 yaitu tentang DNP 2 TKI yang merupakan lembaga yang menangani tentang perlindungan dan penempatan TKI. Yang kedua, di sini ada PP Nomor 4 Tahun 2015 yang berisi tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara penempatan dan perlindungan terhadap TKI yang berada di luar negeri. Di dalam slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan perlindungan bagi migran. Perlindungan bagi migran sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu terkait tentang perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Pada dasarnya atau secara garis besar, undang-undang ini menjelaskan tentang bahwa pentingnya perlindungan bagi migran, yaitu terkait dengan perlindungan dengan human trafficking atau kerja paksa atau tindakan kesewenang-wenangan selama bekerja, atau juga terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk perlindungan ini sendiri sudah dilakukan secara terpadu, yaitu dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan tingkat masyarakat. Dari pasal ini, secara garis besar dapat kita ketahui pemutusan hubungan kerja dapat meliputi badan usaha berbadan hukum ataupun tidak, baik milik swasta maupun negeri, maupun usaha sosial lain yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang dan juga memberikan upah atau imbalan kepada mereka. Secara garis besar, isi dari pasal 151 ini adalah membahas terkait dengan alur dari pemutusan hubungan kerja. Di dalam undang-undang baru atau undang-undang cipta kerja atau undang-undang omnibus law ini ditegaskan bahwa sebisa mungkin pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai. Jika hal itu terjadi atau tidak dapat dihindari, maka pengusaha harus memberikan alasan atau informasi terkait dengan pemutusan hubungan kerja tersebut. Jika serikat atau buruh atau pekerja menolak terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, maka harus dilakukan perundingan biparit. Perundingan biparit ini bertujuan untuk menemukan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi perbedaan terhadap undang-undang yang lama maupun undang-undang yang baru ini terhadap pasal 151 ini sebenarnya perbedaannya tidak terlalu menonjol atau signifikan. Hanya saja di dalam pasal lama tidak menyebutkan jika buruh melakukan penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja, tetapi di pasal yang baru ini disebutkan dan dijelaskan bila mana buruh menolak pemutusan hubungan kerja tersebut. Untuk sisipan pasal 151A ini berisi tentang tidak perlunya pengusaha memberikan alasan terkait pemutusan hubungan kerja jika buruh atau pekerja mengundurkan diri secara sukarela, berakhirnya perjanjian pekerjaan, meninggal, dan juga pensiun. Pasal 153 saya membahas di dalam slide ini dan juga slide selanjutnya karena berisikan tentang larangan pemutusan hubungan kerja terkait dengan kriteria-kriteria tertentu. Untuk slide ini kita membahas terkait dengan isi pasal 160, yaitu yang berkaitan dengan pemberian upah kepada buruh atau pekerja yang ditahan oleh pihak berwajib. Untuk pemberian upah ini sendiri didasarkan dari jumlah anggota keluarga. Untuk anggota keluarga berjumlah 1 mendapatkan 25% dari upah, untuk jumlah anggota keluarga 2 mendapatkan 35% dari upah, untuk jumlah anggota keluarga 3 mendapatkan 35% dari upah, untuk jumlah anggota yang terdiri dari 4 atau lebih mendapatkan 50% dari upah. Upah ini didapatkan selama 6 bulan, yaitu sejak pekerja atau buruh ditahan oleh pihak berwajib. Dan jika selama 6 bulan pekerja atau buruh tidak bekerja atau tidak dapat melakukan pekerjaan karena ditahan, maka pihak pengusaha atau berhak untuk memutus hubungan kerja atau melakukan PHK. Namun jika pekerja tidak melakukan kesalahan atau tidak terbukti salah, maka pekerja dapat bekerja lagi dalam perusahaan. Setelah pasal 154 dan pasal 155 Undang-Undang Lama dihapuskan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini terdapat isipan dari pasal 154A yang secara garis besar ini membahas terkait dengan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang sudah dijelaskan secara rinci dan dengan jelas di dalam pasal 1 di dalam huruf A sampai dengan huruf O. Mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja sendiri, tidak hanya pengusaha yang dapat melakukannya, tetapi untuk buruh atau pekerja juga dapat melakukan permohonan terkait dengan kasus pemutusan hubungan kerja, seperti yang sudah dijelaskan dalam huruf G. Di dalam pasal ini juga dijelaskan terkait dengan alasan pemutusan hubungan kerja, yaitu antara lain sakit atau cacat, pensiun, meninggal, atau juga tidak bisa melakukan pekerjaan selama 12 bulan.
Di dalam pasal 156 sendiri, secara garis besar isinya adalah terkait tentang pemberian uang pesangon terkait dengan uang penghargaan masa kerja dan juga uang pengganti yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan tertentu. Untuk pasal 157 sendiri berisi tentang pembahasan komponen upah, yaitu terkait dengan pesangon dan juga tunjangan yang diberikan berdasarkan atas perhitungan hari dan juga bulan. Untuk perhitungan bulan sendiri didasarkan pada 12 bulan terakhir pekerja atau buruh melakukan pekerjaan. Dan untuk upah jika didapatkan selama 12 bulan terakhir itu di bawah UMR atau di bawah upah minimum, maka pesangon yang didapatkan buruh atau pekerja adalah sesuai dengan nilai UMR di daerah domisili mereka masing-masing. Untuk sisipan dalam pasal 157A ini sendiri berisi tentang selama proses pemutusan hubungan kerja atau PHK, buruh atau pekerja di sini tetap mendapatkan upah atau pesangon dan juga mereka tetap mendapatkan hak lainnya yang biasa mereka dapatkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terkait dengan isu yang beredar seperti penghapusan UMR dan juga tidak adanya pesangon itu merupakan hoax. Terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK, di sini di dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak sekali pasal-pasal yang dihapuskan, seperti contohnya pasal 161 sampai dengan pasal 172 ini sudah dihapuskan. Pada dasarnya pada undang-undang sebelumnya dalam pasal tersebut itu mengatur tentang pemutusan hubungan kerja yang baik dilakukan oleh pengusaha sendiri maupun yang dilakukan oleh tenaga kerja itu sendiri. Di sini untuk pasal yang lain seperti pasal 151, pasal 153, pasal 157, pasal 156, dan pasal 160 sendiri mengalami perubahan. Dan sedangkan untuk pasal 154 dan pasal 155 itu di situ ada sisipan, yaitu pasal 154A seperti yang sudah kita bahas di atas. Selain pasal-pasal tersebut, banyak juga pasal yang dihapus seperti pasal 152, pasal 154, 155, 158, dan juga 159. Studi kasus yang kelompok kami angkat yakni permasalahan pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin. Pada tanggal 5 Oktober 2020, para Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan pertama kali Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yakni Undang-Undang Omnibus Law, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran dan anak muda yang usianya sudah masuk ke dalam usia kerja, meningkatkan investasi asing dan dalam negeri, dengan cara mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin terjadi aksi demo yang dilakukan oleh kalangan buruh dan mahasiswa akibat dari adanya pro dan kontra dari undang-undang ini dan banyaknya isu yang beredar sehingga membuat masyarakat, terutama buruh, merasa dirugikan. Salah satu isu tersebut adalah upah yang diterima buruh dihitung per jam. Akibat dari aksi demo ini, banyak fasilitas negara yang rusak. Beberapa isu yang terdengar oleh para buruh dari telinga satu ke telinga yang lain sebenarnya tidak benar. Dalam Undang-Undang Omnibus Law menyatakan dalam pasal mengenai kebenaran dan beberapa isu tersebut. Disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ini berdampak positif, terutama bagi sektor pasar modal dan investasi. Kebenaran dari isu yang kami angkat yakni upah diterima buruh dihitung per jam tidaklah benar. Pada kenyataannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada bab 4 tenaga kerjaan dalam pasal 88B yang tertulis dalam ayat 1 upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah.